Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an tadi ada firman Allah yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, ya, berimanlah atau bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kalau kita ingin dimasukkan di dalam kategori orang-orang yang beriman, maka lakukan segala sesuatu sesuai dengan syariat, ya. Orang-orang beriman tidak akan yang namanya menjalankan atau melakukan suatu dosa, apalagi ini dosa besar. Apa yang termasuk dosa besar itu? Ghibah atau ngerumpi bahasa sekarangnya, atau apa, ngomongin orang. Itu adalah suatu hal yang dilarang di dalam agama kita. Subhanallah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, apakah kalian ingin memakan daging atau bangkai dari saudara kalian sendiri? Kita makan bangkai binatang saja itu pasti akan merasa jijik, ya? Apalagi ini memakan bangkai manusia, yang mana bangkai manusia ini saudara kita sendiri. Apakah itu adik kita, apakah itu kemudian kerabat kita, ya, ataukah sahabat kita, itu bangkainya pasti tidak mau kita makan. Jangankan bangkai, kalau dia dalam keadaan fresh saja, saya yakin tidak ada orang beriman yang ingin memakan yang namanya daging saudaranya sendiri. Tidak mungkin. Apalagi memakan bangkai. Nah, ghibah ini, ya, oleh Allah disamakan melalui Rasulullah SAW, disamakan dengan apa? Para pemakan bangkai saudaranya sendiri. Dan lebih parahnya lagi, ghibahnya dilakukan di bulan Ramadan. Ah, enggak Ustadz, saya alhamdulillah semenjak lihat tayangan ini nggak pernah ghibah lagi, alhamdulillah Ustadz. Nggak kayak dia tuh, kalau dia masih ghibah itu. Astagfirullah, ini masa-masa aja. Dan sekarang, subhanallah, bahkan ghibah itu dilakukan tanpa ada orang lain bisa. Bagaimana caranya? Bukankah sekarang banyak situs-situs yang kemudian menampilkan apa, aib-aib orang lain, ya? Dan dahsyatnya, bahayanya lagi, dia lihat situs-situs itu sambil apa? Ngabuburit, nunggu waktu berbuka puasa. Bukannya berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajab menjelang buka puasa itu, dia lihat situs-situs sambil baca tentang artis-artis yang ada aibnya, dibuka, diumbar-umbar, baca tentang orang-orang yang ditangkap di bulan Ramadan misalnya, ya, sambil mengatakan, ini syukurin nih, lihat nih, ya, mengakunya Islam, di bulan Ramadan ternyata apa, korupsi, di bulan Ramadan ternyata model begini, melakukan zina. Dia apa? Dia ghibah dengan apa? Dengan handphonenya sendiri. Subhanallah. Ternyata sekarang nggak perlu orang lain untuk menjadi teman ghibah. Namun apakah ghibah ini termasuk hal-hal yang membatalkan puasa? Tidak. Karena yang membatalkan puasa kita sudah bahas di dalam episode-episode yang lalu mengenai hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Selama dia tidak makan dan minum, selama dia tidak kemudian muntah dengan sengaja, selama dia tidak berhubungan seksual dan lain-lain, ya, itu tidak batal puasanya. Tapi tidak ada yang namanya pahala yang disematkan bagi dia di hari itu. Namun kemudian Allah ganti dengan dosa yang berlipat ganda. Na'udzubillah. Sudah mah kelaparan, sudah kehausan nahan puasa, ya, difikirnya akan mendapatkan pahala, ternyata tidak, malah mendapatkan dosa di hadapan Allah. Oleh karena itu, berhati-hatilah dan bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas-fasilitas yang kita miliki, baik itu media sosial maupun televisi dan lain-lain, sehingga terjaga diri kita dari ghibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.